Oke teman-teman, kembali lagi dengan gue di channel Elgas dengan gue Ghazali sebagai host pada video kali ini di tutorial Python. Anggap saja teman sendiri yang ngajarin. Oke, kita melanjutkan lagi di series pemrograman berbasis objek di bahasa pemrograman Python. Kali ini kita akan membahas tentang inheritance atau pewarisan. Oke, kita sebelumnya di sini sepertinya ada membahas tentang, belum terhapus ya. Kita akan membahas tentang ini pewarisan kemarin ya. Ada mobil ini dia punya, misalnya punya ban ya, pasti ban, terus jumlah pintu, warna ya. Nah, terus dia bisa mewariskan sifat-sifat ini ke truk sama ke mobil sport. Gini ya. Kemudian kita bisa cek di sini teman-teman. Ini mobil, truk itu merupakan mobil ya. Jadi dia punya ban, punya pintu, punya warna. Jadi dia diwarisin ke child classnya atau sub classnya gitu. Biasanya sub class itu ada tambahan kayak gini. Ada bug ya, truk ada bugnya, terus sportnya ada turbonya gitu. Jadi dia bakal sama ya sama ini. Jadi bisa bikin pokoknya apa yang dipunya orang tuanya itu bisa diakses di anaknya, intinya gitu. Tapi di bahasa pemrograman kita nggak bakal di sini. Jadi kita bakal ngaksesnya langsung di sini yang ban ini. Oke, udah bahas itu, kita lanjut nih. Tujuannya apa? Nah, reusability. Jadi dia penggunaan kembali. Jadi ya kita nggak perlu nulis ini ada di sini, ini ada di sini. Jadi dengan kita bikin dia hubungan parent dan child seperti ini, nah si truk ini bisa ngakses properti ini kayak gitu. Lalu organisasi struktur kode lebih rapi gitu ya, baru mempermudah maintenance. Lalu ini istilah-istilah penting ya sebelum kita mulai. Dari sini ada super class. Nah itu terus child class, dia menerima warisan kayak gitu ya. Jadi truk ini mau menerima warisan mobil. Jadi dia punya ban, pintu, warna kayak gitu. Dia bisa kita sebutnya biasanya subclass atau child. Nah, ada jenisnya. Di sini ada single yaitu satu parent satu child, multi level ya pewarisan bertingkat, hierarchical yaitu satu parent ya, banyak childnya. Lalu di sini multiple ya, pewarisan dari beberapa parent. Nah ya kalau misalnya contohnya multi level ya, kalau misalnya ada truk kayak contohnya aja ya kayak gitu. Nah jadi nanti di dalam tronton ini dia punya ban, pintu, warna plus bak seperti ini. Nah jadi dia mewariskan semuanya nih. Dia mewariskan yang di atas, mewariskan sini, mewariskan truk kayak gitu. Itu multi level. Terus hierarchical itu kayak gini, mobil hierarki ke truk sama hierarki ke sport gitu ya. Lalu di sini ada multiple ya, pewarisan dari banyak parent. Misalnya sport di sini adalah barang mewah. Barang mewah itu misalnya ada propertinya apa ya, kurang tahu ya. Misalnya kayak gini. Ya jadi dia mewariskan dari mobil, dia mewariskan ke barang mewah, dari barang mewah kayak gitu. Kayak di sini kita bikin file baru inheritance.py. Kemudian kita nggak pakai yang kemarin ya, nggak pakai studi kasus yang rumah itu, tapi kita akan bikin lagi objek yang mudah diturunkan. Misalnya orang ya, orang itu punya def init seperti ini. Kita bisa hapus nonnya ini, sama pasti kita bisa hapus. Lalu kita pikirin nih, kita bikin public aja ya propertinya biar gampang coy, biar cepat ngejelasinnya. Kita gini, self nama. Oke, orang itu kita pikirin misalnya dia punya nama dan punya umur. Nama sama dengan nama. Ini dibuatnya public aja kan, yang dibilang tadi umur, lalu di sini umur. Oke, kita udah berhasil bikin konstruktor dan propertinya kita tentuin ada nama, ada umur gitu. Lalu kita bikin orang, misalnya orang itu bisa jadi apa? Misalnya jadi mahasiswa gitu ya. Kita bisa gini, jadi kelas mahasiswa. Nah, terus buat menurunkan sifat, kita harus pakai ini tanda parentesis, tanda kurung, kita masukin orang di dalam sini. Nah, ke dalam sini. Jadi otomatis dia akan mewarisi sifat-sifat dari orang, yaitu dia punya
punya ini ya, punya bisa ngakses init ini, dia bisa ngakses save nama, dia punya nama, punya umur. Jadi mahasiswa itu pasti orang ya teman-teman, pasti orang, dan dia itu pasti punya nama, punya umur kayak gitu. Jadi kita bakal ngambil sifat-sifatnya orang di mahasiswa gitu. Lalu kita dev init lagi. Nah, gini ya. Kita bikin sama serupa dev nama, umur. Lalu sini misalnya si mahasiswa ini misalnya bedainnya ada prodi atau jurusan deh. Jurusan kayak gitu ya. Lalu kita bikin kayak gini nih. Nah, bedanya kalau di sini misalnya kita mau ngakses isi misalnya nih yang ada jurusan nih. Kita kan gini bikinnya self jurusan sama dengan jurusan. Terus ngakses nama sama umurnya gimana? Bisakah kita begini self nama? Nah ini tetap bisa. Hanya saja ya dia kayak nggak ngambil dari si orang itu, kayak nggak ngambil dari atas, nggak ngewarisin. Jadi biasanya kita bikinnya begini teman-teman. Kan kita udah bikin konstruktor di orang. Ya udah kita akses aja si ininya. Si nama metode, anggap aja init ini jangan lupa ini adalah sebuah metode, hanya saja dia spesial karena init ini adalah konstruktor ada metode yang pertama kali dijalankan gitu ya. Jadi ini metode, jadi kita bisa manggil secara metode gitu teman-teman. Jadi karena ini mahasiswa ya adalah subclass atau child dari orang, jadi buat mengakses orang kita pakai super, ada super begini. Baru kita akses nama metodenya init. Terus kita samain ya, kita masukin nama, kita masukin self, nama, umur. Ini nggak pakai self di sininya, jadi kita ngakses nama, umur aja. Ya kayak gini. Oke, kita udah bikin konstruktor mahasiswa. Jadi misalnya nih kita bikin bikin objek, nama objeknya orang kayak apa ya, manusia kan orang ya, manusia sama dengan orang dengan nama Budi deh. Budi itu orang namanya Budi Santoso. Terus di sini nama orangnya umurnya adalah 23. Terus kita juga bisa bikin mahasiswa namanya Ferdi sama dengan Ferdi itu adalah seorang mahasiswa ya, dia pakai objeknya mahasiswa. Berarti dia misalnya di sini Ferdi Kurniawan. Habis itu di sini kita bikin umurnya, baru jurusannya teman-teman. Jurusannya informatika. Nah, jadi di sini bedanya kalau misalnya kita pakai orang ya dia ngaksesnya yang orang ini. Kalau dia pakai mahasiswa ya dia pakai yang mahasiswa ini. Jadi kalau kita misalnya contohin di sini tambahin informatika ya dia error karena dia bakal ngakses yang ini, yang orang ini. Karena dia nggak ada nih parameter jurusan. Nah itu orang. Jadi kalau misalnya kita print ya Ferdi titik nama ini bisa Ferdi titik umur jurusan. Di sini kita akses print apa sih Budi ya, Budi nama sama Budi umur. Kita print ya, kita print gimana buat makro guys ini. Oke, mungkin kita copy aja di sini ya. Oke, tidak bisa ternyata teman-teman. Kita copy ini di sini. Oh ini Ferdi. Kita copy ini di sini, ini copy di sini. Kita tutup ya. Ini kalau kita lihat Budi Santoso 23. Kalau di sini Ferdi Kurniawan 23 informatika gitu. Jadi masih inheritance kayak gitu teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya nih orang itu mewariskan sifat ke mahasiswa, terus kalau dia hierarki, misalnya dia ada satu lagi nih kelas, misalnya
siswa biasa. Siswa biasa dia nurunkan sifat dari orang. Ya udah kita samain aja di sini. The self siswa orang, kemudian dia punya def init juga. Oke. Dia punya asal sekolah. Baru di sini sekolah. Gak bisa. Oh ya, sorry. Sini sekolah. Lalu di sini kita bikin self sekolah. Sekolah sama dengan sekolah. Oke, jadi kita udah punya 2 nih sekarang. Ya udah, kalau misalnya kita punya namanya Kennedy di sini. Kennedy sama dengan adalah siswa. Misalnya namanya sini Budi Ferdi Kennedy. Umurnya 16. Baru dia aksesnya sini siswa, dia sekolah. Sekolahnya misalnya Manice Pasir contoh. Oke, siswa ini jangan lupa samain. Oke. Jadi kalau kita bisa ngakses juga di sini. Kalau misalnya si Kennedy bisa ngakses nama, Kennedy bisa ngakses umur. Di sini Kennedy nggak bisa akses jurusan. Soalnya dia itu tergantung dia ngedeklarasikannya sebagai apa. Dia sebagai siswa, ya udah dia masuknya ke siswa. Siswa ini punya jurusan enggak? Dia punyanya sekolah. Jadi kalau dia nggak bisa ngakses jurusan karena jurusan ini punya mahasiswa. Jadi dia bisa unik gitu teman-teman. Tergantung objek yang dideklarasikan. Ya udah kita akses sekolah gini teman-teman. Nah seperti ini. Oke, itu ya untuk inheritance, dia jadi menurunkan sifat-sifat dari ini. Kita untuk aksesnya ya kita pakai super biar bisa ngakses ke parentnya. Jadi skemanya gini ya. Ini orang. Lalu kita akan menurunkan sifatnya ke mahasiswa seperti ini. Ya, dia punya properti tambahan atau atribut tambahan, namanya tadi jurusan. Lalu di sini kita punya lagi metode di sebelah subclass di sampingnya yang setara, yaitu siswa. Dia itu di sini punya sekolah. Nah, dia begini teman-teman skemanya. Hierarkikal gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Sampai jumpa. See ya.